saat melihat para kreator-kreator PUBG Mobile Iya, membuat konten. betul. Dan saat ini diisi oleh tim Geek ya kalau tidak salah ya. Ya. Geek sudah mengisi area posisi tersebut, otomatis vision mereka cukup jelas melihat ke berbagai arah. Saat ini juga Dunia Games masih bergerak tipis-tipis dari bagian bibir circle memantau ke area bagian kiri. Terlihat ada Genesis Dogma Kids yang belum begitu jauh meninggalkan area tersebut. Bukan Geek, Reski Boga Skylight tadi yang mengisi Skylight, area betul. tersebut, tapi Skylightnya udah pindah sekarang. Nah, itu dia. Mencoba untuk menuju ke Geek tapi putar balik lagi karena dia sadar peluru-peluru panas yang dikirimkan Geek ternyata terlalu sakit membuat mereka harus memutar otaknya saat ini juga. Area mana yang coba diincar oleh Skylight Gaming di rotasi selanjutnya. Bahkan Skylight Gaming ini seakan seperti yang sudah dikatakan oleh Reski Boga. Mereka melakukan apa yang tadi Reski Boga katakan, mereka punya MG3, berarti flare gun juga udah dilemparkan. Betul sekali, MG3. Wah, itu senjata mematikan sih. Senjata tidak ada obat. Jadi waduh, kalau kalian mau dekat dengan cewek pakai MG3, otomatis dia terima. Wah betul, Kalau betul. tembak pakai MG3 otomatis diterima, kan itu senjata yang sangat ampuh sekali. Tapi tadi saya agak sedikit revisi ya Mas Azkui. Tadi saya bilang itu Victim 365 itu Elang Utara, tapi bukan. Ternyata Skylight Gaming yang Elang Utara dan Victim 365 ini kalau bilang Ninja Utara juga. Mereka sama-sama dari utara ya. Betul Utara. sekali, kita juga melihat Ninja Utara ini sedang bergerak Kean bersama dengan pemain-pemain Victim yang lain. Ada sebuah pengusiran yang dilakukan oleh Barrier BNW di compound ini adalah compound yang menjadi saksi pulangnya Dewa United yang terus nampaknya didiami oleh BNW untuk sementara waktu mengusir Victim 365. Victim 365 juga sama nasibnya seperti Skylight Gaming, mereka harus berpindah cepat menuju ke tempat yang lain, tapi tempat yang diincar juga ternyata sudah dimiliki oleh RRQ Ryu. Iya betul, dan Sansuke kita melihat ini semakin menuju ke area yang sangat terbuka, tidak banyak kompon, dan benar sekali Victim 365 mencoba tabrak ke area kompon yang diisi oleh dua player. RRQ berhasil menangkap satu player yang tadinya masih di atas mobil. Tapi itu dia! Granatnya langsung terkonek ke arah dua player. Crash bersama Cilar terjatuh menyisakan Kean sendirian. Belum bisa mampu memberikan sebuah backup yang begitu on point. Sayang sekali, Victim 365 harus terpulangkan 3 player. Ya. Waduh! Ledakan ternyata datang dari pemain-pemain BNW dari arah yang cukup jauh membuat Victim 365 tadi melakukan sebuah blunder, tapi kita lihat juga kali ini Banyu di area ini di dalam smoke-nya melakukan tembakan demi tembakan granat membuat Banyu juga tidak bertahan di sana. Zone tiba-tiba dipulangkan seluruhnya oleh Bigetron Red Aliens. Wih, rata dalam sekejap mata saja, tapi saat ini Aura Zai cukup berdekatan, tapi belum diketahui posisinya dari anak-anak Aura. Zai menjadi elang yang menyatu dengan rumput. Saat ini kita belum melihat Zai melakukan sebuah tembakan, namun Zai juga harus segera bergerak karena areanya Zai itu adalah blue zone. Ya, Setidaknya dia sudah bangkit dan saat ini MG3 ada di tangannya. Hans For You menjadi korban pertama, akan coba mencari korban kedua, tapi korban kedua dari Zai sudah ngacir, bahkan tembakannya terlalu sakit dari Jaden mendapatkan Zai dan pulang ke arah lobby. untung saja masih ada Jirin, tapi saat ini juga Geek langsung saja kembali tabrak oleh anak-anak dari BNW. Katalis terjatuh atau juga kembali terjatuh nih. Sakan Tom serta di dalam asap. Tidak begitu lama, predik shoot yang begitu on point dan dimenangkan oleh BNW lagi dan lagi mendapatkan sebuah cekungan, berhasil retake juga. Peluang besar untuk BNW saat ini, tapi ternyata sudah di luar circle juga. Waduh! Sangat disayangkan area yang sudah dimenangkan oleh BNW ternyata tidak membuat mereka aman. Tapi yang kita lihat saat ini adalah ronde ketiga dari alumnus PMGC yang akhirnya bertemu kembali, tapi pertemuan saat ini tidak terlalu imbang karena Bigetron Red Aliens hanya sisa satu pemain saja. Genesis Dogma masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Kopin Lee bersama pemain-pemain dari BNW harus segera bergerak dan itu yang mereka lakukan. Satar mencoba untuk Baywan bersama dengan Luxi dan Luxi dipulangkan dengan cepat oleh Satar. Iya, Baywan yang begitu seru dilakukan, begitu cepat juga Satar berhasil memulangkan sang last man standing dari Bigetron. 9 tim tersisa di menit ke-19 circle kelima. Kopin Lee memantau lagi Bigetron, RRQ yang masih bertahan di sebuah pinggiran bukit. Granatnya masuk ke dalam mangkuk, langsung terjatuh 2 player. Masih ada Voldemort bertahan di dalam asap berupaya menyelamatkan kembali 2 temannya. Akankah bisa? Nerveko juga kembali berjuang untuk melakukan regroup, tapi tidak menunggu lama. Flux, Kopin Lee langsung tabrak masuk. Wuhuu, hawi. Dapat 3 menyisakan Nerveko, sangat terbuka posisinya dan itu dia dipastikan RRQ.
Nerveko cukup low, tidak punya banyak kesempatan ternyata. Aduh, dibakar! Awi-awi dan RRQ puas di posisi ke-8. BNW cukup kasar saat ini. Ya, sangat-sangat menakutkan pemain-pemain dari BMW. Ini adalah tim yang harus diwaspadai untuk match kali ini. Mereka panas sekali, sangat garang. Pemain-pemain BNW, RRQ mengalami karma saat tadi victim 365 menabrak 2 pemain RRQ. Furthermore, dengan cerdasnya melakukan knock dengan 1 granat menuju 2 orang. Tapi hal tersebut juga dialami oleh RRQ dari tangan BMW. 2 pemain knock dengan 1 granat saja. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. KF melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Cleo didapatkan juga, pulang seluruhnya pemain dari Onyx Esports. Berpindah lagi, Kenan juga mengalami hal yang sama. Dia mencoba untuk bisa mengkat rotasi dari Genesis Dogma Gates, tapi gagal dan di arah yang berbeda. Ternyata Miliano juga miss the moment, di mana tadi harusnya ada sebuah angle yang free menuju satu pemain dari Alter Ego Limax. Holy Miliano saat ini harus kembali berjuang tapi disambut. Meledak, sudah mereka di tengah jalan, tapi tidak punya banyak waktu juga dari anak-anak Alter Ego. Harus kembali bergerak sedikit ke bagian depan untuk mendapatkan area bibir circle. Tadi banyak spray down yang kali 6 mereka tidak di-adjust. Ya. Wah, tapi cukup rapi. Itu kalau kita pasti sudah kayak awan ya. Ya, hero-nya sulit untuk ditahan Reski Boga. Tapi ini adalah kualitas yang berbeda. Ini adalah pemain-pemain profesional yang bermain di PMPL Spring Split 2022. Dan kita melihat juga Fnatic ternyata tumbang karena Blue Zone-nya cukup sakit di area pemain Alter Ego Limax. Memang mereka berada di pinggir dari Blue Zone untuk sementara waktu, tapi revive masih terus diupayakan karena smoke juga sudah di pop up cukup tebal. Setidaknya saya melihat ada lebih dari 5 smoke yang di pop up di sana. Iya, mereka tidak punya banyak coveran lagi. Cuma bermodalkan permainan utility asap untuk menjadi sebuah backupan mereka. Dan tentunya ada beberapa tim juga yang masih kuat dengan mendapatkan sedikit bebatuan, pepohonan, dan juga ada kendaraan yang sudah menjadikan portingan permanen. Dan itu dia kembali prediksi kembali lakukan. Flux belum mendapatkan hit mark yang cukup dalam, tapi saat ini ada Kopin Lee di bagian depan, paling depan untuk mendekati ke arah anak-anak dari Alter Ego. Dimandikan lagi mereka dengan 2 granat. Akankah berhasil terconnect? Spray ke arah kendaraan, tapi mereka sudah berpindah tempat. Tapi Booms membakar 1 anak dari BNW dengan Molly. Sementara waktu BNW belum terbendung, 13 elimination menjadi bukti kalau mereka masih ingin elimination lagi. Namun ternyata satu pemain dari Genesis Dogma Gate, Daybot, menghukum BNW karena tadi terlalu terbuka satu pemain mereka, sehingga sisa 2 saja saat ini. Harus sedikit menahan tempo pemain-pemain BNW, tidak boleh terlalu terlihat karena mereka juga tidak berada di area yang cukup enak karena Genesis Dogma terus mengincar pemain-pemain BNW. Iya, betul sekali, dan kita lihat Genesis Dogma kayaknya obat mereka sudah mulai bereaksi nih. Ya. Sudah mulai pas kali waktu mereka sudah datang. Saat ini mereka masih bertahan masuk dalam top 5. Cukup kuat menguasai bagian area circle, tapi mereka juga harus menahan datangnya tim point dari area bawah kanan. Tapi juga mereka belum mendapatkan vision. Masih permainan utility yang terus dilakukan dari seorang Satar untuk menahan ketiga player dari Void. Akankah berhasil? Banyak sekali utility yang belum on point. Terlihat lagi kepala spray dan kembali ke berak. Hitmarknya masuk dan difiniskan, dijatuhkan dengan granat susulan. On point sekali. Satar mengocar-ngacir pertahanan dari anak-anak Void. Tapi hati-hati, jangan terlalu fokus ke satu titik. Ada Nyongs di bagian kanan yang mencoba flank. Oh my god. Ya, kita lihat ini depan. Dia pemain-pemain dari Genesis Dogma Gate, juara bertahan kita mencoba kembali bangkit. T-Rex yang mulai bangun, sudah tidak turu lagi. T-Rex yang dimiliki oleh Genesis Dogma Gate. Daybot lagi-lagi mendapatkan 1 knock menuju ke arah pemainnya sedang melakukan flank. Nyong didapatkan di sana, hanya sisa Alpha saja yang sedang berada di area depan dari Void Esports. Alpha tidak mempunyai first aid lagi sama sekali. Dia harus kembali bertahan melakukan proning dengan setengah HP-nya. Tapi hati-hati, GD masih mempunyai banyak PR. Hampir saja Booms sedikit melenceng ke bagian belakang. Hampir tertangkap dari seorang Flux yang melakukan proning. Utility kembali lontarkan. Ada Molly dan juga granat. Tapi Booms masih cukup aman. Alter Ego juga masih bertahan di bagian kiri. Terus diganggu dari seorang KF. Menangkap seorang Super Una dan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Point masuk lagi. Masih kebingungan. Point dan juga GD saat ini mereka harus membagi visa mereka ke arah
Alter Ego ataupun ke arah BNW. Namun Genesis Dogma mereka terus mengamuk untuk match kali ini. Kopin Lee mencoba untuk mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tapi ini dia permainan Genesis Dogma yang ditunggu-tunggu. Bermain dengan rapat, backup yang cepat ditunjukkan oleh satu persatu pemain-pemain Genesis Dogma, membuat mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya. Banyak pertanyaan datang dari hari kemarin sampai hari ini, kemana saja Genesis Dogma, dan dijawab di match kali ini. Iya, dan ini masih sangat seru sekali. Kita melihat ketiga tim tersisa yang benar-benar 3 tim buas juga. Tapi kembali Alpha harus tertangkap dan langsung dikonfirm. 10 poin elimination sudah dikantongi dari anak-anak Genesis Dogma. Hati-hati Daybot, sangat terlihat tapi cukup disiplin dari seorang Debs. Menonton saja Kenan yang sedang tertangkap. Masih menahan lagi untuk bertahan mendapatkan placement yang cukup baik. Semakin dekat, tapi oh my god, Debs 2K88. Debs menginginkan knock pasti. Dia nggak mau hanya memberikan hit saja ke arah Genesis Dogma. Dia sadar backupnya cepat sehingga dia mau kalau pemain Genesis Dogma knock langsung ada confirm elimination. Tapi Genesis Dogma sedang sibuk menuju ke arah Alter Ego Limax. Akhirnya Debs 2K bangkit mendapatkan satu pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata bukan Debs, itu adalah Potato. Justru Debs ditangkap oleh Genesis Dogma Kids. Iya, ini dia 2 tim tersisa. GD berhasil masuk dalam top 2. Tapi saat ini mereka mengalami sebuah kelumpuhan. Booms tidak bisa diselamatkan. Sudah dipulangkan. Dan saat ini kembali 3 melawan 2. Ada spirit yang dilakukan 2-1. Daybot sendirian di bagian kanan. Semakin dekat mencari tambahan informasi. Nichil masih mempunyai kendaraan yang bisa lagi. Mereka lebih pede untuk maju ke bagian depan dan bisa menjadikan fortingan. Semakin dekat, maju tipis-tipis. Ini mereka berdekatan, Ponbit dan juga Potato, sangat bahaya sekali ketika mereka terkena granat. Ya, itu yang terjadi. Harus berhati-hati, harus menjaga jarak. 2 pemain dari Alter Ego Limax. Peruntungan pertama dilakukan atau dicoba oleh seorang Potato menuju ke arah Daybot. Belum ketahuan juga posisi Daybot, tidak ada damage yang masuk. Dan kita melihat ini dia antara Alter Ego Limax yang mengulangi kesuksesan dengan back to back WWCD, atau justru Genesis Dogma Kids mendapatkan momentumnya. Dan akhirnya ini dia jawaban dari selama ini. Turu deh bangkit sudah Genesis Dogma Kids. Kalau kata orang-orang dari Palembang, rotasi ku Subang, dicaci nggak tubang, dipuji nggak terbang. Genesis Dogma Kids menjawab semua keraguan dengan winner chicken dinner pertama mereka di PMPL Spring Split 2022. Itu dia, keren sekali. Walaupun banyak istilah-istilah turu dek, tapi ternyata GD sudah minum obat anti ngantuk. Ya, Jadi ini akhirnya mereka bisa bertahan dan mendapatkan winner chicken dinner. Sekali lagi congratulations buat GD. Juara bertahan yang memang masih ada. Genesis Dogma seakan ingin mengatakan kepada semua tim, juara bertahan kalian masih ada di sini. Kita belum selesai. Kita bukan one season wonder. Kita tidak hanya bersinar di 1 season saja. Kita masih ingin terus meneruskan legacy kita di PMPL. Dan itu dijawab. Hal tersebut dimulai dari WWCD ini. Akhirnya momentum didapatkan. Daybot menjadi pahlawan bersama dengan Satar. Nah, ini yang benar-benar saya tunggu-tunggu, seru sekali. Di mana tim-tim dari bawah sudah mulai step up, mengocar-ngacir, membuat tim-tim yang berada di posisi awal mulai ketar-ketir. Itu dia, sangat-sangat berbahaya. Comeback gemilang berhasil dilakukan oleh Genesis Dogma Kids. Dan ini adalah momentum yang tepat Reski Boga. Karena sebenarnya di hari ini adalah pertengahan di minggu yang pertama. Minggu pertama ada 5 hari. Ini hari yang ketiga, berarti ini tengah-tengahnya. Kalau mau comeback harus sekarang. Dan itu yang dilakukan. Betul, itu mereka ternyata kemarin sempat ada komen dari admin Genesis Dogma itu, kita masih pemanasan dulu, masih manasin mesin. Dan hari ini benar-benar mesin mereka sudah panas. Ini terlihat juga di mana tadi Victim 365 mencoba tabrak, tapi granat dari Voldemort begitu baik sekali langsung meledak di atas kepala dari 2 player anak-anak Victim 365. Dan dia juga pantulan granat dari Yuhai Boy menyipil HP dari 1 player anak ini, tapi berhasil juga Yuhai langsung menerima tekanan. Ada backup yang lebih cepat dilakukan. Ya, backup demi backup yang dilakukan oleh Genesis Dogma. Itu yang menjadi kunci mereka. Mendapatkan WWCD di match kedua di hari ini. Kalau satu pemain Genesis Dogma tumbang, sudah dipastikan yang ngenokin Genesis Dogma juga kenok. Jadi itu yang buat gak ada celah untuk bisa melakukan knock end ke arah Genesis Dogma. Iya, betul sekali. Sangat seru, menarik juga permainan gameplay yang dilakukan dari semua tim saat ini. Banyak peperangan yang terjadi, banyak fight juga yang unik. Ya, itu yang terjadi. Daybot tadi lagi-lagi menjadi hero bersama Satar karena mendapatkan elimination terbanyak atau paling banyak dari tim Genesis Dogma itu sendiri saat mereka mendapatkan WWCD pertamanya di PMPL Spring Split 2022. Juara bertahan sudah bangkit dan pastinya semua ini akan dianalisa
dengan tajam oleh Dona dan juga Junior Out. Oke. Silakan Dona dan Junior Out. Ternyata masih ada sedikit Sabar persiapan. dulu.